Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza dan apabila sa'alaka bertanya kepadamu ibadi hamba-hambaku anni tentang aku fa inni maka sesungguhnya aku ini qaribun sangat dekat. Ujibu aku akan mengabulkan, akan memperkenankan da'watad da'i, doanya orang yang berdoa. Iza da'an, apabila ia berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum, agar mereka yarsyudun, selalu berada dalam petunjuk, dalam bimbingan dan dalam kebenaran. Engkau Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, surah Al-Baqarah 186 ini ada suatu peristiwa, ada kaitan dan hubungan dengan kejadian. Apa itu? Datang seorang Arab Baduy. Apa yang dimaksud seorang Arab Baduy? Dia tinggal dari jauh dari perkotaan, jauh dari perkotaan. Sengaja datang kepada Nabi. Hanya satu yang ditanyakan oleh orang Arab Baduy tadi kepada Nabi. Setelah bertemu, berjumpa, berhadapan, langsung bertanya. Apa pertanyaannya? Aqribun Rabbuna. Aqribun Rabbuna. Apakah Tuhan kita ini dekat? Kalau dekat, aku akan berbisik-bisik. Amba'idun, atau Tuhan kita ini jauh. Kalau jauh, aku akan minta memohon dengan lantang dan keras. Kalau beliau memaki-maki, teriak-teriak. Setelah mendapatkan pertanyaan ini, Nabi diam. Nabi tidak memberikan jawaban. Diamnya Nabi hakikatnya adalah menunggu turun wahyu. Tidak lama kemudian turunlah ayat 186 surah Al-Baqarah yang sekarang kita bahas. Mana ayatnya? Sebagai jawaban dari pertanyaan orang Arab Baduy kepada Nabi, Nabi tidak menjawab menanti wahyu, wahyu turun. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ini yang dimaksud dengan sababun nuzul, sebab turun suatu ayat karena satu,
ada peristiwa kejadian, 2 karena suatu pertanyaan. Berarti ayat ini turun karena ada pertanyaan. Sampai di sana paham? Dilanjutkan, ada pengertian tentang ayat ini, ada peristiwa katanya, juga ada peristiwa waktu perang Badar. Waktu perang Badar dikatakan Nabi SAW mendengar di mana banyak kaum muslimin ya, berdoa kepada Allah dengan suara keras. Ini peristiwa pada perang Badar. Di riwayat yang lain, kita terkenal perang Badar ini adalah perang yang kubro, sangat besar, sangat besar. Terjadi di bulan Ramadan. Nah, ketika Rasulullah mendengar kaum muslimin waktu perang Badar, dia berdoa, dia memohon dengan suara yang keras. Maka ketika itu, karena dibarengi oleh wahyu, wa iza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib, sesungguhnya aku dekat. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia. Kata Rasulullah, irba'u ala anfusikum. Irba'u ala anfusikum. Maka hendaklah kalian berlaku lembut. Ya, hendaklah kalian berlaku lembut terhadap diri kalian. Karena kaum muslimin tadi minta bersuara lantang dan keras waktu perang Badar. Irba'u ala anfusikum, kata Rasulullah. Hendaklah kalian untuk lemah lembut terhadap diri kalian. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian ini la tad'una asamma, tidak berdoa kepada yang tuli. Jadi tidak perlu awak kare-kare, tidak perlu awak memaki-maki. Kan kalian ini meminta kepada yang tidak tuli. Tidak usah keras-keras, kata Rasulullah SAW. Ya, fa innakum la tad'una asamma. Sungguhnya kalian itu tidak meminta kepada yang tuli. Walau ghaiban, dan tidak meminta juga kepada yang tidak nampak oleh kalian. Innakum tad'una, sesungguhnya kalian itu tad'una, meminta, memohon adalah kepada siapa? Yaitu meminta kalian itu adalah kepada sami'an qariba. Meminta, memohon kalian itu adalah kepada yang maha mendengar, qariban, yang sangat dekat. Itu kata Rasulullah. Kesimpulannya apa? Dari hadis ini saja isyarat petunjuk bahwa pengertian Allah dekat. 1, tidak keras-keras meminta kepada Allah. 2, Allah itu tidak gaib dalam artian dia tidak nampak oleh kita, ya udah keras-keras saja kita. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan wa huwa ma'akum. Dekat. Pengertian dekat apa? 1, tidak perlu keras-keras. 2, Allah itu tidaklah gaib dalam arti karena tidak nampak oleh kita secara mata kasat, ya udah kita teriak-teriak. Yang ketiga, meminta tidak usah pakai perantara. Kalau pakai perantara, syirik enggak? Misalnya, kalau kita berdoa ada kemenyan, syirik tidak. Kalau tujuan kemenyan itu adalah untuk mengharumkan. Tetapi kalau kemenyan itu adalah syarat untuk
berdoa dan supaya dikabulkan syirik. Contoh lagi, berdoa ya pakai perantara Syekh Uncu misalnya, syirik. Syekh Haji Yusril, syirik. Kenapa? Pakai perantara. Kalau tidak pakai perantara, maka tidak dikabulkan doa. Nah, yang seperti ini baru jatuh ke syirik. Ada, ini apa nih? Ayat ini, coba. Ayat sebelumnya tentang apa? Puasa. Tentang saum ya, tentang saum. Kemudian tentang fikihnya. Hebatnya kandungan isi Al-Quran itu apa? Ini kaitannya dengan puasa. Maka ada ayat ini. Artinya apa? Makanya Rasulullah SAW wajar menyampaikan lisoim inda iftarih da'watun mustajabatun. Bagi orang yang berpuasa sampai dia berbuka, di sana ada doa yang diperkenankan. Artinya apa? Bersemangatlah untuk terus berdoa karena waktu dia berpuasa itu doanya dikabulkan. Makanya ada ayat ini karena ada kaitannya dengan puasa. Ada lagi ayat ini, hadis lagi, innalisaim ingda fitri da'watan ma turaddu. Bagi yang berpuasa sampai dia berbuka, di sana ada doa ma turaddu yang tidak pernah akan ditolak. Perbanyaklah doa di bulan suci Ramadan. Lebih banyak daripada biasanya. Perbanyak. Ibu-ibu dulu. Pernah enggak ibu kecewa dengan berdoa? Ibu yang berdoa, ibu yang kecewa. Pernah enggak? Enggak apa-apa, terus terang saja. Pernah enggak? Yo, agak bare juga pertanyaan sebenarnya sehingga haniang gitu kan. Satu, kalau enggak bahasanya enggak usah kecewa supaya ada jawaban. Pernah enggak kita meminta dan berdoa tetapi kita seakan-akan bertanya dan buruk sangka kepada Allah. Bah, enggak dikabulkan doa. Pernah enggak? Ah, itu baru agak suaranya lumayan. Pernah? Nah, gitu. Bagaimana hal demikian, Ustaz? Jadi ada hadis begini. Intinya, cara pengabulan doa dari seorang hamba kepada Robnya ada 3 minimal cara pengabulan Allah. 1, segera dikabulkan sesuai permintaan. Itu namanya juga tetap dikabulkan. Yang kedua, ya, tidak nampak yang ia minta, yang ia mohonkan, yang dia doakan itu, ya, sesuai dengan keinginan. Dan juga tidak cepat. Tetapi cara pengabulan Allah yang kedua, Allah ganti dengan yang senilai. Itu pun tidak terasa. Baru setelah kita mengalami dan terjadi pada diri kita, baru sadar. Oh, ini penggantinya yang saya minta selama ini. Itu cara pengabulan yang kedua. Yang ketiga, cara pengabulan doa itu adalah ayyudahhirahu. Allah tabungkan, Allah depositokan, Allah simpan nanti untuk kebaikan dia di akhirat sehingga dia tercengang. Ya Allah, sebanyak ini pahala, sebanyak ini pengabulan. Maka akan ada pemberitahuan kepadanya. Ini buah dari kalian sering berdoa tidak putus-putus. Maka ini adalah balasan doa kalian. Makanya kesimpulan, jangan pernah kecewa kita meminta dan berdoa kepada Allah karena cara pengabulan doa itu macam-macam. Itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ini kabar gembira terakhir ya. Yang terpenting di sini diajarkan 1, berdoa. Yang kedua, jangan putus asa di dalam berdoa. Yang ketiga, Allah dekat, berarti Allah akan mengabulkan. Tidak perlu teriak-teriak. Yang keempat, berdoa tidak usah pakai perantara-perantara, langsung saja. Kemudian, syarat doa dikabulkan selain pertama memuji Allah,
bersalawat kepada Rasulullah, boleh. Itu perantaranya. Boleh perantara seperti itu. Memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah, yakin akan dikabulkan, tidak usah ragu-ragu, syarat doa dikabulkan dan masih banyak lagi. Doa yang untuk tidak perbuatan dosa, boleh. Boleh ya. Kemudian terakhir berdasarkan ayat ini, salah satu syarat doa dikabulkan adalah falyastajibuli wal yu'minu bi. Itu syaratnya. Penuhi segala perintah Allah. Kalau lah rajin awak, lah taat awak kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Istiqomah sholat berjamaah, istiqomah wirid pengajian, istiqomah sabar, istiqomah zikir, istiqomah baca Quran, istiqomah infak sedekah, itu kan kebaikan-kebaikan. Istiqomah menolong, membantu, ya, istiqomah mentraktir kawan, bukan saya ingin ditraktir terus, bukan, ya. Membuatkan kopi dan sebagainya, itu adalah ketaatan kebaikan-kebaikan. Maka penuhi segala perintah Allah, insya Allah dikabulkan. Yang kedua, yakin dan akidah kita lurus. Itu yang dimaksud wal yu'minu bi. Jadi ada dua di sini. Pertama, memenuhi perintah. Yang kedua, beriman dan yakin kepada Allah. La'allahum yarsudun. Insya Allah kalian berada dalam kebenaran, dalam bimbingan dan petunjuk, maka berhak baginya untuk dikabulkan doanya. Itu. Ya. Terima kasih Pak Haji dan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.